Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Baiklah, minggu ini masih melanjutkan bab yang kedua. Ibu akan menjelaskan mengenai kunci determinasi. Tolong disimak video berikut ini. Baiklah, sebelumnya Ibu akan menjelaskan mengenai kriteria klasifikasi tumbuhan. Para ahli melakukan pengklasifikasian tumbuhan dengan memperhatikan beberapa kriteria. Yang pertama yakni yang dilihat adalah organ perkembangbiakannya. Apakah dengan menggunakan spora atau dengan menggunakan bunga? Yang kedua yakni bentuk batang tumbuhan waktu hidup. Apakah tegak, menjalar, atau merambat? Yang ketiga yakni bentuk daun, apakah menjari, menyirip, dan seterusnya. Yang keempat yakni cara berkembang biak, apakah dengan seksual atau generatif, atau dengan aseksual, atau nama lainnya adalah vegetatif. Jadi, untuk mengklasifikasi tumbuhan bisa dilihat dari organ-organ yang diamati, organ-organ yang nampak, yang dapat kita lihat. Sedangkan kriteria klasifikasi hewan juga ada anak-anak. Yang pertama yakni anggota geraknya. Apakah berkaki 2, 4, atau tidak memiliki kaki. Yang ketiga yakni bertulang belakang. Apakah memiliki tulang belakang atau tidak memiliki tulang belakang. Yang ketiga yakni cara berkembang biaknya anak-anak. Apakah bertelur, beranak, atau bertelur dan beranak. Yang keempat adalah bentuk tubuhnya. Apakah bersisik, berbulu, dan seterusnya. Jadi hampir sama dengan tumbuhan, cara menggolongkan atau mengklasifikasikan hewan bisa dilihat dari bentuk tubuh luarnya. Kunci determinasi. Ada yang tahu apa itu kunci determinasi? Kunci determinasi adalah suatu kunci yang digunakan untuk mengidentifikasi makhluk hidup berupa keterangan tentang ciri-ciri makhluk hidup. Salah satu kunci identifikasi ada yang disusun dengan menggunakan ciri-ciri taksonomi yang saling berlawanan. Tiap langkah dalam kunci terdiri atas dua alternatif atau dua pernyataan, yakni dua ciri-ciri yang saling berlawanan, sehingga disebut dengan kunci dikotomis atau kunci dikotom. Kunci dikotomis terdiri dari sederetan pernyataan yang terdiri dari dua baris untuk mengelompokkan makhluk hidup dan berisi deskripsi dari ciri-ciri organisme yang disajikan dengan ciri yang berlawanan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat kunci determinasi yakni yang pertama, kunci harus dikotom atau berlawanan, sehingga satu bagian dapat diterima sedangkan yang lain ditolak. Yang kedua, ciri-ciri yang dimasukkan mudah untuk diamati. Yang ketiga adalah deskripsi karakter dengan istilah umum sehingga dapat dimengerti orang lain. Yang keempat adalah menggunakan kalimat sesingkat mungkin, sependek mungkin. Yang kelima adalah setiap pernyataan diberi nomor. Yang keenam adalah hindari pemakaian kisaran yang tumpang tindih atau pemakaian pernyataan yang relatif, yang subjektif. Sebelum ke contoh soal, Ibu akan memberikan cara menggunakan kunci determinasi. Yang pertama, bacalah dengan teliti kunci determinasi mulai dari permulaan, yaitu nomor 1A. Cocokkan ciri tersebut pada kunci determinasi dengan ciri yang terdapat pada makhluk hidup yang diamati. Jika ciri-ciri pada kunci tidak sesuai dengan ciri makhluk hidup yang diamati, maka harus beralih pada pernyataan yang ada di bawahnya dengan nomor yang sesuai. Misalnya pernyataan 1A tidak sesuai, maka beralihlah ke pernyataan 1B.
Yang keempat, jika ciri-ciri yang terdapat pada kunci determinasi sesuai dengan ciri yang dimiliki organisme yang diamati, maka catatlah nomornya. Yang kelima, jika salah satu pernyataan cocok, maka pernyataan yang lainnya gugur atau ditolak. Baiklah, Ibu akan memberikan contoh dari kunci determinasi. Di sini adalah kunci determinasi tumbuhan. Perhatikan kunci determinasi berikut ini. Pertanyaannya, kunci determinasi untuk tanaman kedelai adalah... Nah, di sini ada sebuah kotak yang berisi kunci determinasi anak-anak. 1A yakni berspora, titik-titik ada angka 2. Angka 2 berarti yang di sebelah kanan, angka 2 sebelah kanan, itu menandakan kita berpindah ke nomor 2A jika tumbuhan tersebut berspora. 1B tidak berspora, 2A berbiji, 2B tidak berbiji, 3A biji tertutup, 3B biji terbuka, 4A berkeping 2 dinamakan dikotil, 4B berkeping 1 dinamakan monokotil. Pembahasannya, yang ditanyakan kan adalah tanaman kedelai. Tanaman kedelai tidak berspora anak-anak. Maka kita catat nomor 1B, tidak berspora. Tanaman kedelai berbiji, memiliki biji, maka kita catat 2A. Tanaman kedelai berbiji tertutup. Berbiji tertutup artinya bijinya tidak nampak di luar. Bijinya diselubungi oleh bakal buah. Bijinya diselubungi oleh daging buah. Maka kita catat 3A. Tanaman kedelai berkeping 2. Yakni dikotil, kita catat 4A. Jadi kunci determinasi untuk kedelai adalah 1B, 2A, 3A, dan 4A. Jawabannya adalah D. Yang kedua adalah kunci dari determinasi hewan. Perhatikan kunci determinasi berikut ini. Urutan identifikasi yang tepat untuk kunci determinasi udang adalah 1A. Hewan tidak memiliki ruas tulang belakang. 1B. Hewan memiliki ruas belakang, disebut vertebrata. 2A. Tubuh, kepala, dan dada menyatu. Lanjut ke nomor 3. 2B. Tubuh lunak banyak mengandung lendir, disebut moluska. 3A. Mempunyai kaki 5 pasang. Lanjut ke nomor 4. 3B. Pada kepala terdapat 4 pasang kaki. Lanjut ke nomor 4. 4A. Pada kepala terdapat 2 pasang antena, dinamakan krustasea. 4B. Mempunyai sepasang mata besar dan beberapa mata kecil, dinamakan arachnoida. Maka karakteristik udang adalah 1A. Hewan tidak memiliki ruas tulang belakang, termasuk avertebrata. Diingat-ingat ya di video sebelumnya. Tubuh, kepala, dan dada menyatu. 2A. Mempunyai 5 pasang kaki renang. 3A. Pada kepala terdapat 2 pasang antena. 4A. Jadi identifikasi yang tepat untuk determinasi udang adalah 1A, 2A, 3A, dan 4A. Jawabannya adalah B, anak-anak. Baiklah, di sini ada bagan dari kunci determinasi. Lainnya di sebelah kanan, ada vertebrata, bercabang menjadi 2, yakni berambut atau berbulu, tidak berambut atau berbulu. Yang berambut bercabang menjadi 2, berambut dinamakan mamalia, berbulu dinamakan aves. Yang tidak berambut atau berbulu, bercabang 2, dinamakan bersisik. Yang kedua berkulit tipis, disebut amfibia.
Lalu yang bersisik bercabang menjadi 2, yakni memiliki lubang hidung, dinamakan reptilia, memiliki ingsan, dinamakan Pisces. Dari bagian di samping dapat ditulis kunci determinasinya anak-anak. 1A. Hewan berambut atau berbulu. 1B. Hewan tidak berambut atau berbulu. 2A. Hewan berambut disebut mamalia. 2B. Hewan berbulu disebut aves. 3A. Hewan bersisik. 3B. Hewan berkulit tipis disebut amfibia. 4A. Hewan yang memiliki hidung disebut reptilia. 4B. Hewan yang beringsan disebut Pisces. Jadi kunci determinasi dari monyet adalah 1A dan 2A. Baiklah anak-anak, sekian penjelasan dari Ibu. Semoga pembelajaran pada minggu ini bermanfaat bagi kita semua. Semangat belajar di rumah ya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.